Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari bidang RPK PKI Buya Hamka Jakarta Selatan, saya Dara Triana Jeniwati dan rekan saya Aulia Risawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sedikit informasi mengenai sebuah buku yang berjudul Sukma Intelektualisme, yang ditulis oleh Kakanda Bayu Jati Prakoso. Diharapkan teman-teman dapat melihat video ini sampai akhir ya, karena insya Allah informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita sebagai cendikawan. Yuk simak videonya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa buku Sukma Intelektualisme ini ditulis oleh Kakanda Bayu Jati Prakoso pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh penerbit Lekas dengan 288 halaman. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari penulis dalam sebuah acara bedah buku, bahwa buku ini sebenarnya telah lahir sejak tahun 2017 karena dilatar belakangi oleh pengalaman penulis menemukan keberagaman selama berkuliah di UHAMKA, baik di dalam maupun di luar kampus. Beraneka ragam yang dimaksud yaitu seperti ketika intelektual hanya difungsikan atau diorientasikan hanya untuk kepentingan pragmatis dan kepentingan egosentris untuk individu maupun kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa intelektual hanya difungsikan atau dibatasi oleh nilai-nilai yang seperti itu, dan tentunya bukan gerakan amar ma'ruf tetapi gerakan mungkar. Padahal menurut Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Artinya, mencari ilmu adalah takwa, ibadah, dan kemudian diorientasikan dan difungsikan sebagai nilai-nilai keakhiratan untuk memupuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dari pemikiran itulah yang kemudian melandasi bagaimana buku Sukma Intelektualisme itu bisa muncul. Penulis juga mengutip dari berbagai sumber bagaimana sebenarnya proses intelektual itu, salah satunya yaitu membaca yang mungkin belum banyak dilakukan oleh kita semua. Penulis melihat bagaimana fenomena membaca belum banyak digemari oleh kaum-kaum intelektual. Padahal dengan membaca apapun itu, kita akan bisa memilih nantinya, sehingga kita dapat menjadi orang yang bijaksana atau arif. Nah, di dalam buku Sukma Intelektualisme ini terdapat beberapa garis besar. Di antaranya yang pertama ada Sukma Intelektualisme, afirmasi ikatan, refleksi ikatan, aksentuasi ide, konstruksi berpikir, ragam narasi intelektualisme, dan praksis intelektualisme dalam menyapa realitas. Nah, kita akan bedah sedikit tentang buku ini. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mempunyai akal atau intelektual. Nah, apa sih intelektualisme itu, Kaul? Menurut Gunarsa 1991, intelektualisme adalah suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Sedangkan sukma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai jiwa atau nyawa. Nah, pada saat yang sama, penulis menjelaskan bahwa intelektual adalah nyawa atau jiwa yang harus tetap dijaga dan dapat dijelaskan sebagai optimalisasi daya pikir melalui akal dengan tujuan untuk menemukan dan menjawab suatu masalah berdasarkan ilmu. Tidak hanya tentang intelektualisme saja, pada buku ini penulis juga menggugat aktivisme IMM dalam tubuh ikatan. Didasari pada pengalaman penulis, terdapat 3 hal yang membentuk pola pikir kader saat ini, yaitu pergerakan yang sifatnya jangka pendek, anti kritik, dan minim refleksi serta kontribusi. Berorganisasi di IMM tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang organisasi dan pembelajaran tidak hanya saat pengkaderan saja, tetapi dalam menjalani aktivitas ber-IMM secara lebih luas kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih, Kaul, manifestasi sukma intelektualisme? Makna intelektualisme ditempatkan pada mereka yang berpendidikan tinggi, berilmu, mempunyai daya nalar yang kuat, dan cakap dalam menyelesaikan persoalan di sekitar. Begitu juga kader IMM. IMM adalah
Seorang intelektual yang perwujudannya tidak cukup dan hanya punya pendidikan saja, melainkan ada buah pendidikannya yang terlihat. Baginya, intelektual diartikan sebagai mereka yang mampu menjadi bagian dari solusi sebuah masalah, bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Cerdas adalah berilmu, berakhlak, cakap, dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Hal sebagaimana usaha untuk senantiasa mewujudkan cita-cita ikatan, kita pun akan bertemu dengan penyakit intelektual. Bukan saja penyakit intelektual, melainkan penyakit budi. Kata sukma sangat tepat untuk menunjukkan keberadaan intelektual itu masih ada dalam kepribadian kader IMM yang harus selalu dijaga dan diwujudkan dengan kepribadian akhlak yang mulia. Oleh karena itu, dengan cara ini, akademisi Islam akan mencapai bentuk sejati mereka, bukan hanya sebagai perwujudan keindahan karakter, tetapi sebagai praktek nyata dari penalaran, kepribadian, dan tindakan. Sukma intelektualisme memperhatikan bagaimana nilai intelektualisme dapat tercermin dalam hati, sikap, dan tindakan. Nah, maka dari itu, sebagai bagian dari gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, membaca buku ini sangat berarti bagi jiwa intelektual kader dan bagian IMM ini untuk benar-benar mewujudkan tujuan IMM. Selain itu, dengan membaca buku ini dapat memberikan refleksi pandangan kita terhadap kaum intelektual, yaitu kaum intelektual tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga cerdas secara organisasi dan masyarakat sosial. Demikian sedikit informasi mengenai buku Sukma Intelektualisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai isi buku Sukma Intelektualisme, kalian bisa menghubungi TKIMM Buya Hamka, Jakarta Selatan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.